Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hariwar Islami. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik mengenai peradaban maju kuno yang misterius dalam perspektif Islam. Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun menurut peneliti, sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam alaihissalam. Bumi menurut ahli tafsir memang sudah ditinggali oleh beberapa makhluk dan menetap. Hingga saat ini manusia terus berusaha untuk mengembangkan teknologi untuk berusaha memenuhi permintaan tuntunan perkembangan peradaban yang lebih maju lagi. Pernahkah terpikir oleh kita, apakah benar manusia melakukan peradaban pertama di bumi? Atau ada makhluk lain selain manusia? Berbagai jenis artefak peninggalan peradaban dahulu menyimpan waktu beberapa ribu tahun, tetapi bagi ilmuwan, menemukan artefak yang berusia puluhan atau ratusan ribu tahun dengan bentuk yang canggih dan di luar nalar peneliti saat ini. Semuanya menjadi lebih rumit dan membuat peradaban manusia saat ini bertanya-tanya seperti apa sebenarnya kehidupan makhluk yang telah silih berganti berdiri di atas bumi ini. Selama periode waktu puluhan hingga ratusan ribu tahun, kita akan berbicara tentang spesies lain. Sedangkan menurut teori bahwa Homo sapiens baru muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga yang kemudian diturunkan ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Akhirnya keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia modern saat ini. Kita tentu sudah familiar dengan lahirnya peradaban kuno seperti Mesir atau Romawi. Bahkan ada beberapa peradaban yang lenyap dengan misterius meskipun tergolong maju di zamannya. Ilmuwan yang mencoba mengungkap penyebab lenyapnya peradaban tadi hingga kini masih dibuat penasaran dan tanpa jawaban. Berbagai penemuan aneh yang ditemukan oleh peneliti mengenai artefak peradaban makhluk yang berusia ratusan ribu tahun yang lalu, seperti yang salah satunya dibahas oleh channel Hariwar Misteri pada episode 225, yaitu penemuan aluminium yang dijuluki Wedge of Ayud, yang berusia sekitar 250.000 tahun yang lalu. Tetapi menariknya adalah, karena tidak ada manusia atau peradaban maju yang telah berusia lebih dari 250.000 tahun yang lalu, apalagi menciptakan benda yang kompleks dan presisi seperti ini. Sedangkan aluminium sesungguhnya baru ditemukan manusia modern pada abad 18-an. Jika Wedge of Ayud adalah kesalahan perhitungan penanggalan radiokarbon, lalu bagaimana dengan pipa berusia 150.000 tahun yang lalu ditemukan di Cina merupakan salah satu contoh opart. Pipa tersebut ditemukan di wilayah Provinsi Qinghai, dekat dengan Gunung Baigong, yang juga dibahas oleh Hariwar Misteri pada episode 224. Silakan subscribe untuk menerima notifikasi video terbarunya. Pipa tersebut terbuat dari bahan besi yang terdiri dari berbagai ukuran, dan analisa penanggalan ulang yang dilakukan oleh Institut Geologi Beijing menyatakan jika pipa-pipa besi tersebut berusia lebih dari 150.000 tahun yang lalu. Dan menariknya lagi adalah bahan material pembuatan pipa tersebut, 8%-nya masih belum diketahui bahannya hingga sekarang. Untuk mengetahui hal ini, kita harus melihat kepada rentang sejarah berdasarkan riset peneliti. Diketahui oleh sains modern bahwa Homo erectus hidup sekitar 1,9 juta tahun hingga 10.000 tahun yang lalu, dan mampu menggunakan peralatan kayu dan batu sederhana selama ribuan tahun. Dan seiring waktu, peralatan yang dipakai terus diperbagus dan lebih kompleks. Dan bukti bahwa pemanfaatan api oleh Homo erectus sudah dimulai sejak 400.000 tahun yang lalu, banyak didukung oleh para ilmuwan.
Dan hal ini adalah artinya penggunaan api dan keperluan lainnya sudah ada sejak 400.000 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, sejak sekitar 125.000 tahun yang lalu, dan seterusnya pemanfaatan api untuk menghangatkan tubuh dan berburu menyebar ke penjuru dunia. Permasalahannya adalah penggunaannya untuk menciptakan sesuatu yang canggih dan kompleks masih menjadi sesuatu yang mustahil. Lalu bagaimana dengan keberadaan manusia seutuhnya di dalam sains? Manusia diperkirakan muncul sejak 200.000 tahun silam. Hal ini diperkuat dari penelitian Stanford University School of Medicine. Mereka menyimpulkan Adam dan Hawa mungkin telah hidup pada rentang waktu yang sama. Adam tinggal di suatu tempat antara 120.000 sampai 156.000 tahun yang lalu. Dan Hawa hidup sekitar 99.000 hingga 148.000 tahun yang lalu. Dan studi ini dipublikasikan dalam European Journal of Human Genetics. Di dalam Al-Quran diterangkan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra. Dalam sejarah Yahudi, disebutkan bahwa usia jenis manusia semenjak diciptakan hingga kini tidak lebih dari 7.000 tahun lamanya. Bahkan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Adam diciptakan setelah kepunahan 7 generasi manusia sebelumnya. Dari Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi. Jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Lalu berapa jumlah Rasul di antara mereka? Dia menjawab 312, hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah nabi adalah 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul adalah 312 orang. Dan jumlah ini sangatlah banyak, apalagi bila ukuran usia manusia sesuai dengan hitungan ilmu pengetahuan mainstream, yang menganggap bahwa manusia yang beradab adalah spesies yang sangat muda, yang tidak lebih dari 10.000 tahunan. Dan Nabi adalah manusia yang diturunkan untuk meluruskan kehidupan yang sudah kacau melalui agama. Sedangkan agama dalam pengetahuan mainstream dianggap muncul ketika manusia sudah belajar menetap, bercocok tanam dan berkebudayaan. Namun apakah benar seperti itu? Manusia yang beradab hanya berusia sekitar 10.000 tahun. Jika kita melihat jumlah nabi yang begitu banyak, sangatlah mungkin bahwa usia manusia sudah sangat tua. Bahkan jika nabi dirata-ratakan turun setiap 100 tahun sekali, maka usia manusia sejak kemunculan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah 124.000 dikali 100, yaitu 12.400.000 tahun. Namun memang pada kenyataannya nabi turun tidak setiap 100 tahun sekali. Ada yang turun setelah ratusan tahun, dan ada juga yang turun setelah generasi nabi sebelumnya. Dan ada juga para nabi yang turun secara bersamaan dalam satu generasi yang sama. Sedangkan angka 124.000 adalah angka yang sangat banyak. Dan gambarannya, jikapun para nabi turun setiap setahun sekali, maka dapat diketahui bahwa umur manusia sejak kehadiran Nabi Adam adalah 124.000 tahun. Dan angka ini benar-benar besar jika dibandingkan dalam sejarah kemanusiaan versi pengetahuan mainstream atau teori evolusi yang kita kenal. Dalam pandangan agama Islam, Nabi Adam sebagai bapa dari manusia dianggap sudah memiliki kemampuan berpikir seperti manusia modern, di mana Nabi Adam memiliki kapasitas untuk membangun peradaban dan kebudayaan. Sedangkan dalam pandangan mainstream, 124.000 tahun yang lalu, manusia masih belum berevolusi menjadi manusia yang memiliki kemampuan seperti itu. Hitungan tersebut adalah wajar adanya, karena jumlah nabi yang sebanyak itu tidak mungkin turun dan hadir di muka bumi dalam jangka waktu yang hanya 3-10.000 tahunan, semenjak adanya agama dalam hitungan pengetahuan mainstream. Jika manusia di suatu daerah sangat terpisah atau terisolasi dari manusia lainnya, maka masih masuk akal jika dalam hitungan 3-10.000 tahun hadir ratusan ribu nabi. Tetapi ketika pengetahuan dan teknologi menyatakan bahwa di masa lalu pun pernah hadir peradaban maju, di mana peradaban global pun pernah hadir, maka bisa diyakini bahwa usia peradaban manusia tidaklah muda.
Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keturunan Nabi Adam sudah mampu berpikir dan memiliki peradaban, serta dapat ditaksir berusia sangat tua, hingga ratusan ribu tahun lamanya, yang berkembang hingga sekarang. Sehingga sangat mungkin ditemukan teknologi serta berbagai artefak yang tidak masuk akal pada masa sekarang. Lalu bagaimana jika ada peradaban lagi sebelum Nabi Adam? Atau bagaimanakah jika ditemukan artefak yang usia tahunnya melebihi keberadaan Nabi Adam di muka bumi? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ingatlah ketika Rabb-mu berkalam pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kalamnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sebelum hadirnya khalifah di muka bumi, telah ada bangsa yang mendiami bumi dan mereka ternyata selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sebelum diciptakannya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya terlebih dahulu menciptakan makhluk lain yang bernama jin. Dan sebelum jin, Allah telah menciptakan malaikat. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam dari api yang sangat panas. Dan dalam hadis dijelaskan bahwa malaikat diciptakan sebelumnya dari cahaya, dan jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, tanah atau lumpur hitam. Karena peradaban jin lebih dahulu dari manusia, maka apakah hal ini bisa menjawab berbagai pernyataan mengenai OPART atau Out of Flesh Artifact yang ditemukan di seluruh dunia? Apakah bangsa jin memiliki teknologi yang tidak terbayangkan dahulunya, yang hanya meninggalkan bekas artefak dan peninggalan yang tidak masuk akal untuk ditelusuri oleh para peneliti modern saat ini? OPART adalah singkatan dari Out of Flesh Artifact. Dengan kata lain, artefak-artefak yang tidak sesuai dengan waktunya. Maksudnya adalah, benda-benda artefak tersebut jika dibandingkan dengan sejarah dan catatan waktunya, seharusnya benda-benda tersebut masih belum ada. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Sehingga pada kenyataannya terdapat banyak sekali benda-benda OPART yang ditemukan dan belum bisa dijelaskan sampai sekarang. OPART juga digunakan sebagai bukti dari teori-teori peradaban kuno yang lebih modern. Ada yang percaya bahwa sebenarnya dulu ada peradaban yang modern seperti kita, mungkin lebih, namun hilang begitu saja. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Adalah orang-orang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan angin dan hewan, bahkan bangsa jin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka taat dan patuh kepadanya, termasuk patuh dan menyanggupi memindahkan kerajaan Latu Balkis, walaupun yang memindahkannya adalah manusia, yakni Asif ibn Barkia. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah manusia modern yang mampu memindahkan 1000 ton dalam sekejap? Adakah peralatan modern yang mampu membuat piring seukuran kolam berenang? Dan adakah manusia modern yang mampu membuat arca dalam beberapa detik?
Sebenarnya pada masa dahulu, bangsa jin sudah dapat membuat piring seukuran kolam, kaca dan lain sebagainya, tanpa alat atau media sama sekali. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Surat Saba ayat 12-13. Jadi, sudah diketahui bahwa semenjak dahulu jin sudah dapat membuat menara pencakar langit, arca dan kaca, kendaraan yang melaju dengan sangat cepat, yang tidak tergambarkan pada kendaraan pada masa sekarang. Maka wajar saja pada dunia modern saat ini, bila bangsa jin mampu mempengaruhi atau mengganggu barang-barang elektronik, seperti TV yang hidup sendiri, handphone yang berbunyi sendiri atau lampu yang mati atau rusak, ataupun berbagai frekuensi yang ada di dunia. Hal ini memang sudah digambarkan sejak dahulunya. Bahkan bangsa jin juga pernah merenovasi Masjidil Aqsa. Dan sebagian aktivitas bangsa jin kepada Nabi Sulaiman adalah merenovasi Baitul Maqdis. As-Sofi 3364. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, maka dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Dan berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Berkatalah Bilqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml, ayat 44. Mengenai kecanggihan dan teknologi bangsa jin, Allah pun sudah menerangkan bagaimana kekuatan jin, khususnya jin Ifrit. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia. Quran Surah An-Naml 39-40. Dari ayat tersebut, memang terlihat seolah-olah jin Ifrit memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam memindahkan objek yang besar dan berat dalam waktu yang amat singkat. Hingga sekarang teknologi ini menjadi rahasia bagi Ifrit. Walaupun kemudian bisa dipecahkan oleh manusia selaku makhluk yang paling mulia di muka bumi, seperti terciptanya pesawat terbang dan teknologi temuan lainnya. Namun, teknologi yang dikuasai Ifrit lebih canggih dan hanya mereka yang tahu. Berada pada kesimpulan, berbagai peradaban telah melintasi waktu di atas permukaan bumi, berbagai penemuan telah ditemukan, dan berbagai peninggalan telah dipertanyakan, dan berbagai keanehan telah jelas terlihat. Ziauddin Sardar pernah mengatakan, different civilizations have produced distinctively different science. Bahwa peradaban yang berbeda telah menghasilkan ilmu pengetahuan yang berbeda. Begitulah mengenai penemuan opart di muka bumi dalam pandangan Islam. Semoga penjelasan umum tersebut dapat memberikan pencerahan dan membuat kita berpikir mengenai berbagai kejadian di muka bumi, sehingga membuat kita bersyukur, serta semakin menambah iman terhadap nikmat Islam.
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video Hari Wahid Islami selanjutnya. Aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe, dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.